Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi gitu insan mati karena dibentak istrinya. Umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu tidak gampang itu. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Pati. Kiai kelahiran 1970 ini memilih Yogyakarta sebagai tempatnya memulai pengembaraan ilmiahnya. Tahun 2003 ia menyewa rumah di Yogyakarta. Kepindahannya ini diikuti oleh sejumlah santri yang ingin terus belajar bersamanya. Baha kecil memulai hafalan Al-Quran di asuh ayahnya sendiri, Kiai Nur Salim, beserta kiroahnya dengan lisensi yang kuat. Semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya, beliau hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren. Beliau memilih untuk tetap di Indonesia berkhidmat kepada alma maternya yakni PP Al-Anwar dan pesantren. Menginjak usia remaja, sang ayah menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Maimun Zubair di PP Al-Anwar Karangmangu, Sarang Rembang, sekitar 10 km arah timur dari Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rais Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran pengurus pesantren Al-Anwar itu sendiri. Selain menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imeriti dan Alfiyah Ibnu Malik, di PP Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab beliau dianggap bukan level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, wawasan, dan banyaknya hafalan. Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusaifah atau Yaman. Namun beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia berkhidmat kepada alma maternya, Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah PP Al-Anwar, dan alma maternya sendiri. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiah di Sarang, beliau menikah dengan seorang ning pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Menariknya, saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya, beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler alias bus biasa kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukan sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu.
Setelah menikah, beliau hidup mandiri dengan keluarga barunya. Beliau menetap di Jogja sejak tahun 2003. Di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semenjak beliau hijrah ke Jogja, banyak santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul beliau ke Jogja dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah Gus Baha. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau Gus Baha. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutahorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut beliau. Saat di Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar beliau yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Tahun 2005, ayah beliau Kiai Nur Salim jatuh sakit. Beliau pulang sementara waktu untuk merawat ayah beliau bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Baha tidak dapat lagi meneruskan perjuangan di Jogja sebab beliau diamanahi oleh sang ayah untuk melanjutkan kepengasuhan di LP3IA Narukan. Santri-santri beliau di Jogja meminta Gus Baha kembali mengajar di Jogja. Hingga pada gilirannya beliau bersedia, namun hanya 1 bulan sekali, dan itu berjalan hingga kini. Selain mengasuh pengajian, beliau juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran UII Yogyakarta. Di UII beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran seperti Profesor Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Swahib, dan para Dewan Tafsir Nasional lainnya. Bagi Gus Baha, akhlak adalah lebih utama daripada ilmu. Suatu kali beliau ditawari gelar doktor honoris causa dari UII, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal, yakni pondok pesantren. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir lainnya. Hingga suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mushaf mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat Al-Hakam yang terkandung dalam Al-Quran. Profesi beliau selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota lajnah lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Karena kealimannya, Gus Baha juga saat ini menjadi Rois Suriah di PBNU. Meskipun Gus Baha tidak gemar bermedia sosial, namun banyak sekali ceramah-ceramah beliau yang dipublikasikan para fans-fansnya. Banyak sekali akun-akun media sosial yang mempublikasikan ceramah-ceramah Gus Baha. Kealiman Gus Baha juga diakui oleh ulama-ulama lain seperti Ustaz Di Rembang itu ada manusia Quran Adi Hidayat yang tidak banyak dikenal orang. Kalau bapak ibu tanya tentang fikih-fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau. Itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Ada mufti Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Hampir semua sanad-sanad hadis, sanad fikih itu bermuara ke Syekh Zaini Dahlan. Lalu kemudian turun ke bawah, itulah Syekh Bakri Syata, penulis kitab I'anatul Talibin. Lalu dari Syekh Bakri Syata turun ke bawah Syekh Mahfud At-Tirmasi. Tirmasi dari Tremas, Pacitan. Dari Syekh Mahfud At-Tirmasi turun ke bawah Syekh Faqih Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Syekh Faqih Mas Kumambang yang mengambil sanad di Masjidil Haram dari Syekh Mahfuz, baru turun ke bawah ke Syekh Zubair. Dari Syekh Zubair turun ke bawah ke Syekh Maimun Zubair yang dimakamkan di Ma'la. Dari Syekh Maimun terus turun ke Gus Baha. Tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau hafal Al-Quran. Gus Baha. Hingga Gus Baha juga masuk dalam daftar Kiai Muda NU yang paling banyak penggemarnya. Ceramah-ceramah beliau selalu disampaikan dengan selingan canda dan tawa.
Hal itu Dan saya meskipun guyon, itu serius. dan lebih mudah memahami. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Kabar duka datang dari keluarga Gus Baha. Rabu 15 April 2020, sang ibunda Hajah Yuhanif berbulan rahmatullah pada usia 74 tahun. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini, aku webah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir.